Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang saya beri tema jangan menjadi benalu. Kita sebagai manusia tentu saja punya keinginan untuk mendapatkan pertolongan pada saat kita menghadapi kesulitan. Pada saat kita menghadapi banyak sekali tantangan. Nah, oleh karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa materi ini berkenaan dengan hukum law of attraction. Betapa banyaknya orang yang berusaha untuk bikin atau mencoba melakukan hukum law tetapi mengalami kegagalan. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah ketika dia menjadi benalu. Seperti saudara ketahui bahwa benalu itu adalah satu pohon yang menempel pada pohon yang lain dan menyerap sarinya di situ. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa sekali waktu saudara pasti pernah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Dan ketika saudara mendapatkan pertolongan dari orang lain, ya saya katakan harus jangan berharap kepada orang. Memang kita menyadari bahwa ketika kita ditolong, apakah itu ditolong menghadapi setiap masalah melalui ide-ide, melalui kemampuan, skill seseorang dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Nah, kita tentu berharap ya saudara-saudara bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ingin selalu berhasil. Tetapi kalau kita berharap kepada orang lain, itu yang saya sebut sebagai hidup menjadi benalu. Sekali lagi, sebagai manusia berharap itu masih sebatas wajar. Tapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu harus kita belajar melatih diri untuk bisa berjalan sendiri. Saya ambil satu contoh, misalnya ketika saudara punya seorang anak, tentu saudara ngajarin anak itu berjalan. Anak itu digandeng supaya dia bisa berjalan sendiri. Tapi apakah dengan berjalannya waktu, anak itu masih terus berharap untuk digendeng, dia tidak akan pernah bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ada orang-orang yang memiliki karakter seperti benalu, saudara-saudara. Apa itu yang dimaksud karakter seperti benalu? Yang pertama, kalau saudara sudah ditolong oleh orang, tetapi saat sekali waktu yang menolong saudara itu berhenti menolong, lalu saudara menjadi marah gitu. Kenapa kok kamu tidak lagi nolongin saya? Nah, orang-orang yang seperti inilah yang saya katakan manusia yang memiliki karakter benalu. Dan orang-orang yang ketika penolongnya itu menghentikan pertolongan, kemudian marah, maka saya mengkategorikan yang pertama adalah saudara adalah orang yang tak tahu diri. Seolah saat orang tersebut berhenti menolong saudara, saudara menganggap orang itu membenci saudara. Itu salah besar. Ya, itu sebuah pernyataan yang keliru. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, ketika saudara berharap kepada seseorang, kemudian sekali waktu orang tersebut berhenti menolong saudara, saudara marah, berarti saudara adalah orang yang tak tahu diri. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tahu bersyukur. Ya, seharusnya kita selalu bersyukur. Pandangan saudara itu hanya tertuju kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Padahal yang namanya hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik itu adalah pandangan kita bukan ke samping, tetapi pandangan kita kepada Tuhan.
kita tahu bahwa hukum law of attraction itu adalah hukum daya tarik-menarik. Terserah Tuhan itu mau memakai siapa, si A, si B, si C, atau siapa. Itu bukan urusan kita. Pandangan kita harus tetap kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Karena law of attraction itu adalah hukum daya tarik-menarik yang Bapa Yahweh ciptakan untuk manusia. Jadi kalau saudara harapnya kepada manusia, saya katakan Anda sudah gagal dalam melakukan hukum Loa. Kemudian yang ketiga, saudara. Ketika saudara marah kepada seseorang karena mungkin dia tidak lagi membantu saudara, maka saya katakan saudara adalah orang yang egois. Karena orang yang menolong saudara itu juga masih punya kebutuhan. Atau dia sedang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara tidak boleh egois. Ya, bisa saja orang yang tadinya menolong saudara, dia dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau saudara nggak suka dengan orang itu, tanda bahwa saudara sudah gagal melakukan hukum Loa dan saudara pasti tidak akan berhadapan dengan mujizat yang baru. Jadi hal yang ketiga ini adalah bisa saja orang yang tadinya dipakai Tuhan untuk menolong saudara, Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Kita harus berpikir yang lebar, saudara. Jangan egois. Kemudian yang keempat, saudara sedang menciptakan kehancurannya sendiri. Karena saudara sedang masuk dalam lingkaran kekecewaan yang berakibat fatal. Karena saudara akan dijauhi oleh mujizat. Ingat, ketika saudara kecewa, berarti di dalam diri saudara itu ada energi negatif. Dan energi negatif itu selalu membatalkan mujizat Tuhan. Hukum law of attraction, hukum daya tarik-menarik, hukum alam semesta yang Tuhan ciptakan itu tidak bisa bekerja dengan sempurna di dalam diri saudara. Sekarang yang kelima adalah kehidupanmu itu adalah tanggung jawabmu. Jangan paksa orang lain untuk selalu menolongmu. Karena mereka juga punya hak untuk hidup bahagia. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan yang keenam adalah kamu ingin hidup diberkati, tetapi menolak hukum law of attraction, sama saja saudara benci orang kaya, tetapi saudara ingin hidup kaya. Dan itu jelas tidak mungkin, saudara-saudara. Dan jangan sampai kita menjadi keliru di dalam kita menjalankan hukum law atau hukum law of attraction. Jadi 6 hal ini yang harus kita lakukan sehingga saudara bukan menjadi manusia yang memiliki karakter benalu, tetapi milikilah karakter yang baik di hadapan Tuhan. Berdoa saja. Minta pertolongan dari Tuhan. Percayalah, hukum Loa itu sempurna. Hukum alam semesta tidak pernah membohongi kita. Yang membuat kita gagal adalah pikiran kita sendiri yang tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada manusia. Inilah sedikit masukan yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian, agar supaya saudara mempraktekkan hukum Loa itu bisa berhasil. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.